Kamu pernah nggak ngelihat penampakan? Alhamdulillah belum pernah. Alhamdulillah belum pernah. Jangan pernah. Sejauh ini belum pernah sih. Mau? Tidak. Enggak. Dan enggak mau lihat, males. Pernah sih. Waktu itu di kantor radio mirip sama Opan. Siapa Opan ya? Pernah waktu SD, kelas 3 SD. Waktu itu bentuknya seperti bayangan. Nah itu ngajak main ya. Ngajak main dari tempat tidur, terus narik tubuh saya sampai ke luar. Kalau kita tahu biasanya kalau di daerah kampung itu kelambu. Nah dari dalam kelambu itu ditariknya sampai keluar. Nah gitu. Waktu itu enggak takut, tapi pas dipanggil diketahui kiranya abang saya dan dipanggil, ternyata abang tuh ada di luar. Nah pas saat itulah merasa gugup aja sih. Nah, itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apakah bisa manusia melihat jin? Jin ini adalah termasuk makhluk Allah yang Allah ciptakan, ya, sama seperti manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi hanya saja jin ini berada dalam alam yang tidak dijangkau oleh manusia itu sendiri. Manusia tidak bisa melihat jin, dan tetapi jin bisa melihat manusia. Nah, sebagaimana dalam surah Al-A'raf, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Nah, jadi jin ini bisa melihat kita yang kita tidak bisa menjangkaunya. Tetapi jawabannya adalah bisa saja manusia melihat jin. Bisa saja. Nah, jawabannya bahkan mungkin bisa saja. Nah, tetapi bukan dalam bentuk aslinya. Nah, bukan bentuk aslinya. Kecuali Nabi SAW dan para nabi-nabi yang lain itu bisa melihat jin. Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah berpendapat bahwa orang-orang adil yang menyangka dirinya mampu melihat wujud asli jin, maka persaksiannya kami batalkan kecuali kalau dia nabi. Nah, sebagaimana dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Nah, seperti itu. Jadi kalau manusia bisa melihat jin, tentunya jin ini bisa menjelma, ya. Kita lihat jin ini bisa menjelma menjadi seorang manusia maupun seperti binatang. Nah, dia bisa menyerupai ular, anjing, kemudian bisa menyerupai macam-macam seperti kuda, kemudian onta dan lain sebagainya. Dia bisa menyerupai. Ini yang bisa dilihat oleh manusia. Juga bagaimana waktu Rasulullah SAW mengutus Abu Hurairah radhiyallahu an ini menjaga zakat fitrah ini, maka Abu Hurairah itu melihat ada seekor jin yaitu yang menyerupai manusia. Dia mendatangi Abu Hurairah. Pada saat itu Abu Hurairah tidak tahu itu bahwa manusia atau jin, tidak tahu. Nah, dia mencuri daripada makanan-makanan yang dijaga oleh Abu Hurairah. Ketangkap basah oleh Abu Hurairah, maka demi Allah aku akan laporkan engkau kepada Rasulullah, kata Abu Hurairah kepada orang ini. Maka orang ini langsung memelas, ya, meminta ampun. Kemudian sesungguhnya dia kelaparan dan juga dia punya anak dan istri. Maka karena kasihan, maka dilepaskanlah oleh Abu Hurairah. Maka esok paginya Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Hurairah, ya Abu Hir, bagaimana tawananmu? Ya Rasulullah, setelah aku lepaskan karena dia mengeluh sedih, dia punya keluarga dan ini, maka aku lepaskan dia. Maka demi Allah, kata Rasulullah, besok hari dia pasti datang lagi, kata Rasulullah. Dan memang benar, esoknya dia datang lagi dan dengan kondisi yang sama, ditangkap oleh Abu Hurairah, memelas lagi, dilepaskan lagi sampai ketiga kalinya. Sampai ketiga kalinya, maka Abu Hurairah mau membawa tawanan ini kepada Rasulullah, tapi dia memberikan hadiah. Aku memberikan engkau amalan, kata orang ini. Nanti dia jika engkau tidur maka engkau bacalah ayatul kursi, maka setan ini tidak akan mengganggumu sampai esok paginya, kata orang ini tersebut. Maka disampaikan berita ini kepada Rasulullah.
Maka Rasulullah mengatakan, wahai Abu Hurairah, bahwa dia adalah setan, tetapi ia berkata benar. Maka ini adalah salah satu dalil bahwa manusia itu bisa melihat jin, ya, tetapi bukan dalam bentuk aslinya. Bukan dalam bentuk aslinya. Sebagai penjelmaan kepada manusia, bisa menyerupai manusia, bisa menyerupai binatang. Ini yang bisa dilihat oleh manusia. Dari dalil ini kita beranggapan bahwa bisa melihat jin. Jadi bisa, mungkin melihat jin, mungkin bisa dan bisa, tapi bukan dalam bentuk aslinya. Demikian, wallahu alam bisawab. Menurut kamu, gimana sih orang yang katanya bisa ngelihat makhluk halus? Kalau orang yang bisa ngelihat makhluk halus itu mungkin ya kali imannya lagi turun kali, jadi makanya dia bisa ngelihat makhluk halus. Bisa jadi, nah itu nggak tahu juga sih. Nah itu menurut saya ya. Gimana ya? Itu tuh tergantung dari hatinya sih. Karena kalau dia percaya, pasti percaya ada gitu. Kalau misal berdua, mungkin kalau misal saya lihat juga atau percaya. Kalau misal dilihat sendiri cerita, enggak percaya ya. Kemungkinan di dalam badannya juga ada makhluk halus, karena makhluk halus tuh cuman bisa ngelihat sesama mereka. Percaya sih ada yang bisa ngelihat, karena kan ada anak yang kayak namanya indigo gitu ya, indigo ya. Jadi mungkin ada yang bisa karena ada bantuan kali dari jinnya kayaknya. Kalau diketahui lah ya, kalau dalam ilmu ruqyah itu biasanya kalau orang melihat makhluk halus, biasanya itu dia tetap memiliki jin juga tubuhnya. Nah, iya, dalam badannya. Nah, makanya ada di ruqyah agar seluruh tubuhnya dilindungi dari makhluk jin itu. Baik, bismillah, saya tanggapi lagi yang bagaimana orang yang melihat jin, bisa melihat jin. Tentunya dari kasus Abu Hurairah tadi kita sambung bahwa beliau bisa melihat jin pada penyerupaan manusia, Nah, jadi apabila ada manusia yang mengaku melihat jin dalam bentuk aslinya jin, maka ini adalah suatu kebohongan yang nyata. Pertama, ini adalah tipuan jin. Sebetulnya ada gangguan jin di matanya, di dalam dirinya, sehingga dia bisa melihat jin. Tentu ini gangguan pada pandangan dia. Jadi bisa jadi jin itu ada di matanya, dan seakan-akan dia melihat jin yang itu di dalam ruangan ini, tonton di pojok atau di mana, di atas atau apa. Padahal itu hanya di matanya saja. Ini bisa jadi halusinasi jin terhadap dirinya, bisa jadi. Atau memang benar-benar dia bisa melihat jin karena memang di dalam tubuhnya ada jin, maka dia bisa melihat jin. Nah, jadi seperti itu, tetapi bukan dalam bentuk aslinya. Seperti itu. Jadi bisa boleh-boleh saja kalau orang bisa melihat jin, mengaku bisa melihat jin, bukan dalam bentuk aslinya, tetapi dia tetap bermasalah. Masalah dia berarti terkena gangguan jin, baik dia diikuti jin, baik dia punya khodam jin dan segala macam. Ini tetap bermasalah, maka perlu diruqyah. Seperti itu. Jadi ini yang banyak di masyarakat kita, seperti tadi ada jawaban katanya indigo. Ini orang yang bisa melihat jin. Indigo itu adalah bagian dari gangguan jin. Jadi indigo adalah bagian gangguan dari jin di dalam dirinya, baik itu jin nasab, jin keturunan, maupun dia ada khodam ilmu sehingga dia bisa melihat jin, yang merasa melihat jin. Ini perlu diruqyah, seperti itu. Orang yang bisa melihat jin ini bukan sakti, tetapi adalah sakit. Demikian, wallahu alam bisawab. Percaya nggak sama orang yang bisa kesurupan? Percaya sih ya. Kadang ada yang percaya, kadang ada yang enggak. Saya nggak percaya. Percaya. Karena ada teorinya di psikologi itu kan. Histeria massal. Percaya sih karena pernah lihat orang kesurupan langsung. Tadi tuh balik lagi tuh, mungkin karena dia imannya lagi turun, jadi ya bisa jadi ya mudah masuk deh. Soalnya tuh kita nggak bisa memastikan juga dia tuh benar-benar kerasukan jin atau cuman kayak lagi ada banyak masalah gitu. Saya nggak percaya karena memang kalau kesurupan ini tergantung juga. Kadang ada yang benar-benar kesurupan, kadang dia memang psikis biasanya ya. Kalau itu sengaja. Ada yang sengaja mencari sensasi, biasanya seperti itu. Baik, bismillah. Apakah manusia bisa kerasukan jin? Tentu
jawaban ini tentu pada umumnya yang paling umum dari para ulama tentu mempercayai dan meyakininya manusia bisa kerasukan jin. Ini secara umum ya. Dan juga tapi ada juga yang mengingkarinya bahwa itu hanya penyakit biasa. Kalau dalam segi Islam, dari pandangan Islam ya, kita pertama banyak dalil-dalil Al-Qur'an ini yang menggambarkan bagaimana kesurupan jin itu ada. Ini bismillah, ini salah satu dari Al-Qur'an. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal massi. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Jadi orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang-orang yang sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Jadi menanggapi ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahumullah mengatakan bahwa maksud ayat pemakan riba tidak akan dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat kelak kecuali seperti bangkitnya orang yang kesurupan setan karena dia berdiri dengan cara tidak benar. Ibnu Abbas mengatakan bahwa pemakan riba dibangkitkan pada hari kiamat seperti orang gila yang tercekik. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan demikian. Di pendapat yang lain, Imam Al-Qurtubi rahimahumullah menegaskan bahwa ayat ini dalil tidak benarnya pengingkaran orang yang menganggap fenomena kesurupan karena kerasukan jin. Mereka menganggap bahwa itu hanya murni penyakit badan, sedangkan setan tidak bisa mengalir dalam tubuh manusia dan tidak bisa merasuk ke dalam tubuhnya. Jadi ini adalah maksud Imam Al-Qurtubi, ini adalah pengingkaran, membatalkan bahwa orang yang kesurupan jin itu adalah penyakit biasa. Jadi demikian. Jadi dari Al-Qur'an mengatakan ini orang yang bisa kesurupan jin bisa. Tetapi dalam kita di lapangan, fakta di masyarakat, tentunya kita perlu teliti apa penyebab-penyebabnya. Ini penting. Nanti kita akan bahas bagaimana nanti secara dalam di dalam ilmu ruqyah bagaimana membedakan orang yang kesurupan jin ya, disebabkan gangguan jin dan penyebab-penyebabnya apa-apa saja. Nah, ini kita akan bahas secara detail nanti dalam pelatihan ruqyah ataupun dalam ruqyah masal nanti seperti itu. Jadi kalau orang kesurupan jin bisa. Bahkan dalam doanya Nabi SAW pernah berdoa ya. Dalam satu doanya dalam hadis riwayat Nasa'i, Rasulullah tuh berdoa, wa a'udzubika ayatakhabatani syaitanu 'indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keadaan syaitan merasuki tubuhku ketika mendekati kematian. Jadi Rasulullah aja sendiri berlindung kepada Allah dari dirasuki syaitan untuk menjelang mautnya. Jadi dalam hadis ini, jadi sangat benar bahwa ada kasus kerasukan jin manusia bisa dirasukinya bisa. Jawaban dari dalil-dalil hadis yang sahih. Ini yang terjadi di masyarakat ini bukan hayalan tapi memang hakiki. Juga pendapat yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hambal. Ini pernah ditanya oleh anaknya Abdullah bin Imam Ahmad. Sesungguhnya ada beberapa orang yang berpendapat bahwa jin tidak bisa masuk ke dalam tubuh manusia, badan manusia. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal berkata kepada anaknya, wahai anakku, mereka itu dusta. Jin itulah yang berbicara dengan lisan orang yang dirasukinya. Jadi maksud Imam Ahmad bin Hambal adalah orang yang menyangkal bahwa tidak ada kesurupan jin itu bahwa jin itu telah merasuki orang itu, berkata bahwa dia tidak ada kesurupan jin. Nah, jadi ini penangkalan dari Imam Ahmad bin Hambal dan ulama-ulama terdahulu kita. Jadi ini memang ada kesurupan jin. Tapi untuk penyebabnya, kasusnya apa, membedakannya, mana psikis, mana seperti pura-pura kesurupan atau memang kesurupan benar-benar. Ini perlu kita dalami dengan ilmu ruqyah syariah. Nah, ikuti pelatihannya dan ikuti bagaimana cara ruqyah mandiri dan menanginnya nanti dalam waktu yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang kamu lakukan kalau di depan kamu ada yang kesurupan? Apa ya? Gemetar. Pertama sih bantuin ya. Dilihat pasti yang pertama. Biarin aja. Tendang palanya mungkin lah. Mungkin biar sadar sampai apa gitu. Ikat kakinya apa. Mungkin sadar mana gak tahu kan. Tapi sok-sokan nak nolong kan. Tapi dalam hati nih, alah masuk nak ke dalam aku nih kan. Dalam hati selalu gitu nih. Tapi kalau sendiri lagi ya. Panggil peruqyah. Biar tenang. Biasanya sembuh sendiri. Tapi kalau sudah memang
harus di digenahkan itu orang kan, berarti harus dibacain ayat-ayat Al-Qur'an. Karena seru tuh kan, kepo ngeliatin gitu kan, kira-kira dia ngomong apa ya, hantunya ngomong apa ya, kayak gitu, atau dia keluh kesah apa ya, itu sih paling. Kalau misalnya kayaknya udah beneran kesurupan nih, baru kita bacakan ayat-ayat sih, paling 3 kul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagaimana kalau di depan kita ada, bagaimana juga cara menangani orang yang kesurupan atau terkena gangguan jin. Nah, jadi dari teman-teman tadi banyak jawabannya beragam ya, ada dibiarkan saja, ada ada yang menanganinya langsung, ada yang dipukul mungkin atau apa, dan juga mungkin ada yang menghubungi peruqyah. Nah, mungkin ada baiknya juga menghubungi peruqyah. Cuman kan kadang dalam rentan waktu itu kan sangat lama ya, belum menghubungi peruqyah, kemudian belum dia datang lagi ke lokasi, ini sangat-sangat memakan waktu. Baiknya apabila ada orang yang kesurupan, maka kita yang di lokasi itu kita yang tangani sendiri. Maka kalau ada orang kesurupan, baiknya dia dipisahkan dari orang-orang ramai. Ini pertama. Ini tindakan pertama bagi kita di masyarakat. Banyak orang seperti jawaban tadi, ada yang kepo katanya apa ya, itu kepo, teman-teman kepo, maka dikerumunin. Maka kalau orang masa ramai itu, kalau ada orang kesurupan maka dekat semuanya itu kan, dekat sehingga sesak panas lokasinya itu. Maka yang paling pertama adalah pisahkan dia dari orang ramai. Nah, contohnya masukkan dalam ruangan khusus, atau hanya 2-3 orang saja yang menemaninya di dalam ruangan itu. Jangan sampai jadi tontonan. Ini pertama. Nah, kedua, yang ada di situ kita berusaha tenang. Kita dulu tenang, jangan panik. Jangan ini baca ayat apa, jangan fokus ke ayatnya dulu, tapi tenangnya dulu. Nah, maka ini salah satu syarat peruqyah ini adalah kalau mau jadi peruqyah, maka kita sering adakan pelatihan ruqyah ya. Itu syarat utama itu adalah berani. Kedua adalah tenang. Ya, ini penting. Jadi kalau ada kesurupan, pertama harus berani dulu, jangan takut. Nah, kedua adalah harus tenang, jadi berpikir jernih, kemudian pisahkan dia dari orang ramai, jangan sampai banyak pertanyaan, nanti semua orang nanya, ini kamu dari mana, siapa yang ngirim kamu, wah ini kacau ini, jadi chaos nanti, jadi makin yang si jinnya makin marah, yang ini pertanyaannya bertubi-tubi tak terjawab, misalnya terjadi fitnah nanti. Nah, ini banyak yang terjadi di masyarakat kita demikian. Jadi kalau memang ini baiknya ditangani dulu sendiri. Saya sering mendapatkan telepon kalau udah malam atau apa, kadang dari teman-teman juga di sini, ini misalnya ada kesurupan massal atau dan saya tidak langsung tanggapi ini, tidak langsung harus datang. Kita arahkan bagaimana dia mengatasinya. Ini penting sekali. Jadi kita mendidik. Jadi para peruqyah pun, kami pun harus mendidik bagi masyarakat bagaimana tidak tergantung kepada peruqyah, tapi bagaimana orang situ bisa jadi peruqyah semuanya. Yang kita harapkan adalah setiap orang bisa jadi peruqyah bagi diri sendiri, bagi keluarganya, bagi teman-temannya. Ini penting sekali. Nah, pertama adalah harus berani dan tenang. Ini modal utama peruqyah. Nah, terutama kalau kita yang seperti tadi kesurupan, di depan kita kesurupan, pisahkan dulu, tenang. Kalau bisa ambil wudhu dulu dengan baik. Kemudian bacakan dia, coba dia buat tenang dulu, dia panggil namanya, kemudian disuruh tenang, didudukkan atau dibaringkan. Nah, kalau memang orang kesurupan lebih baik dibaringkan supaya dia tidak, kalau terjadi reaksi yang reaktif, jadi bisa ditangani dengan mudah. Tapi kalau dia berdiri maka ini akan memukul segala macam. Ini penting. Maka pisahkan dari orang ramai, kemudian dibaringkan.